Presiden Joko Widodo mengakui investor asing belum masuk ke ibu kota IKN Nusantara. Sahabat jurnalis kampung, salam perubahan. Selalu sehat, semoga dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan doa-doanya, dan senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, kita akan menikmati beberapa berita terupdate pada hari ini, Jumat 17 November 2023, dan memberikan respon ala jurnalis kampung. Dan tentu juga respon-respon Anda yang sangat diharapkan di kolom komentar nanti. CNN Indonesia edisi Jumat hari ini, di sela-sela KTT APEC di California, Amerika Serikat, Kamis 16 November 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke ibu kota negara IKN Nusantara. Apa sebab? Meski demikian, Jokowi optimis para investor asing bakalan tertarik masuk ke IKN. Optimisme ini bisa terlihat dari mulai banyaknya pengusaha lokal tanah air yang menanam modal di IKN. Nah, pemerintah telah menawarkan prioritas sektor kepada pemilik modal, yaitu pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Nah, sebelumnya Joko Widodo sempat menyatakan akan menyetop investasi asing di IKN Nusantara. Alasannya sederhana kala itu. Ia ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di IKN. Karena diyakini banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota baru tersebut. Makanya Jokowi pernah memerintahkan atau meminta kepada otorita untuk mengerem dulu investor dari luar negeri dengan maksud untuk memaksimalkan kemungkinan adanya pengusaha dalam negeri ataupun join pengusaha di tanah air. Dan sejauh ini Jokowi mengklaim tentang minat investor asing, ada 130 investor di Singapura yang tertarik berinvestasi. Ada juga investor dari Jepang. Bahkan ada 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. Berarti investor dari Cina kayaknya belum terlalu tertarik dengan investasi di IKN. Nah, kendati demikian, Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN. Kata Jokowi, kalau seandainya sudah mentok dan sudah tidak ada lagi jalan pengusaha lokal, berarti kita akan keluarkan jurus baru, mempermudah investor dari luar. Demikianlah Jokowi. Kemudian selanjutnya suara.com per hari ini 17 November juga merilis topik yang sama dengan judul belum ada investor luar negeri yang berminat investasi di IKN. Jokowi kita lihat saja, nanti pasti masuk. Nah, Jokowi sangat berkeyakinan bahwa investor asing akan masuk ke IKN. Ini katanya melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat hari ini. Sementara terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Jokowi menyampaikan pertumbuhan tahun ini diperkirakan bakal di atas 5%. Dengan inflasi yang masih terkendali antara 2-3%.
Posisi pertumbuhan ekonomi seperti ini tentu sangat baik bagi investor. Nah, makanya Jokowi mengajak dalam forum APEC kemarin, Jokowi mengajak para pebisnis di APEC CEO Summit untuk secepatnya memanfaatkan peluang investasi di Indonesia dengan lebih agresif dan lebih cepat. Nah, ini berarti sudah ada keran yang dibuka. Karena bagi Jokowi, Indonesia merupakan pilihan yang tepat dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi. Sebab ada sinyal dari IMF bahwa IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh dengan baik serta jumlah potensi ekonomi yang melimpah di tanah air. Nah, sahabat perubahan, sekali lagi kita akan merespek kembali ke berita tahun yang lalu bahwa jauh-jauh hari sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di bulan Maret 2022 dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 mengatakan ada 2 jalur skenario investasi yang bisa digunakan calon investor untuk berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ibu Kota Negara baru ya, Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur itu. Nah, pertama, investor bisa masuk sebagai pemegang saham, shareholder, dan yang opsi yang kedua bisa masuk sebagai kreditor. Nah, investor tinggal memilih opsi yang diberikan pemerintah, mana yang menurut mereka paling menguntungkan. Nah, di sini kata Sri Mulyani bahwa peran investor sangat penting karena pembangunan IKN tidak hanya bisa mengandalkan APBN. APBN hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, pelabuhan laut ya, hingga bandara. Makanya dalam acara itu Sri Mulyani belum mengungkap seberapa besar alokasi atau nilai proyek IKN itu di dalam APBN. Nah, sahabat perubahan, bagaimana pendapat Anda terkait investasi dan jalan panjang ibu kota baru negara kita? Undang-undang telah memastikan bahwa perencanaan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, pekerjaan besar dari impian-impian yang besar di pemerintahan Jokowi yang telah disetujui wakil-wakil rakyat kita di Parlemen Senayan harus dikebut sesuai skedul dan harapan-harapan yang besar pula. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa Jokowi mengeluh sesuai dengan judul berita di atas? Mengapa Presiden meminta investor asing bersegeralah menanamkan modal di IKN, padahal sebelumnya Jokowi mengerem investor asing alih-alih memberikan kesempatan kepada investor lokal, investor di tanah air? Belum cukupkah hilirisasi dan sejumlah proyek mercusuar yang konon berdampak pada meningkatnya hutang luar negeri kita? Tak bisakah investasi ibu kota negara baru didasarkan pada rasionalitas postur APBN kita? Kalau seperti ini keadaannya, ya tidaklah berlebihan. Tidaklah berlebihan jika dibilang bahwa proyek IKN bukanlah lahir dari perencanaan yang matang, melainkan sekedar orientasi keinginan. Lalu, terkait statement Presiden di atas, akankah ini awal dari menjamurnya investor asing ke IKN nanti? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Salam perubahan.